pada interval min 6 sampai dengan 0, luas daerah di bawah kurva ini dan di atas garis Y sama dengan luas daerah di atas kurva Y yang ini dan di bawah garis Y yang ini. Oke, kalau kita lihat kurvanya sama ya. Min X kuadrat, di sini juga min X kuadrat. Pertama dia di bawah, selanjutnya dia di atas. Terus ada garis Y sama dengan KX, ini juga garis Y sama dengan KX. Jadi ketika Y sama dengan min X kuadrat di bawah, itu luasnya sama saja dengan ketika Y min X kuadratnya di atas. Itu juga sebaliknya untuk garis. Berarti di sini berhubungan dengan luas daerah. Yang ditanyakan adalah nilai K, di mana K-nya di sini adalah koefisien dari garis yang ada di sini. Koefisien dari X. Kita punya daerahnya ada di interval min 6,0. Jadi akan lebih mudah jika kita gambarkan. Pertama di situ kita punya kurva. Kurvanya persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat. Persamaan kuadrat berarti kita tahu kalau digambarkan akan menjadi parabola. Menggambarkan parabola, kita kumpulkan nilai A, B, C-nya dulu. A-nya sama dengan negatif 1 yang artinya dia kurang dari 0. B-nya tidak ada, B-nya 0, dan C-nya sama dengan 0. Berarti kita tahu gambarnya ini nanti karena A-nya kurang dari 0, berarti nanti ini gambarnya cemberut, terbuka ke bawah. B-nya sama dengan 0, berarti puncaknya tepat di sumbu Y. Puncak di sumbu Y. Dan ketika C-nya sama dengan 0, berarti dia melalui 0,0. Kalau kita ilustrasikan berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah ini ya, kita gambarkan dia cemberut seperti ini, sret. Nah kita udah punya ya, ini adalah parabolanya. Di sini ada titik puncaknya berada melalui 0,0 ya. Tepat di sumbu Y, berarti di sini sumbu Y-nya. Kita geser sedikit. Oke, ini sumbu Y dan karena melalui 0,0 maka sumbu X-nya pun di sini. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu kita buat intervalnya dari min 6 sampai dengan 0. Misalkan saja min 6 ada di sini. Jadi daerahnya ada di sini sampai dengan di sini. Oke, daerahnya ada di sekitar sini ya. Min 6 sampai 0. Nah, kita sekarang gambarkan garis. Kita punya suatu garis. Garisnya persamaannya adalah Y sama dengan KX. Kita tahu bentuk garis yang seperti ini, K-nya di sini merupakan gradien ya. K-nya adalah gradien. Nah karena tidak ada konstanta di sini, maka jika X-nya 0, Y-nya juga 0, berarti garis ini melalui 0,0. Jadi kita buat garis yang melalui 0,0 sehingga memotong parabolanya di sini, memotong kurva. Kalau kita buat di sini, misalkan saja seperti ini. Nah, kita geser dikit. Oke, nah ini kita sudah punya dua daerah. Ketika kurva parabola di atasnya garis dan yang di bawah ini ketika garis di atasnya kurva. Berarti ada dua daerah dan dia bilang tadi di sini dua daerah ini luasnya sama. Tuh ya. Mana tadi kata-kata sama nih? Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan min X kuadrat dan di atas garis ini sama dengan luas daerah di atas kurva Y min X kuadrat dan di bawah garis Y sama dengan KX. Jadi kalau diilustrasikan, luas ini sama dengan luas ini. Kita beri nama ini daerah 1 dan daerah 2. Berarti luas 1 sama dengan luas 2. Nah, berarti luas 1 ini ada batasnya. Dari titik potong ini ya. Tek. Oke, kita akan mencari titik tersebut. Itu adalah titik potong antara garis dan kurva. Antara garis dan kurva. Berarti kita cari dulu langkahnya, kita mencari titik potong antara garis dan kurvanya. Berarti kita sama dengan kan Y kurva sama dengan Y garis. Kita masukkan Y kurvanya min X kuadrat sama dengan KX.
Kita pindah ke sebelah kiri, berarti min X kuadrat min KX sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kita punya min X plus K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan negatif K. Berarti titik potongnya ada di X sama dengan 0, benar. Dan di sini nilainya adalah negatif K. Oke, kita sudah punya titik-titiknya. Nah, kita ingat-ingat lagi konsep integral. Luas daerah itu adalah aplikasi dari integral. Jika kita punya suatu sumbu X dan sumbu Y yang di dalamnya ini ya, ini X dan ini Y, di dalamnya kita punya kurva, misalkan aja ini kurva fx, lalu kita punya lagi kurva, misalkan ini gx, yang ditanyakan adalah daerah di sini. Nah, daerah yang diarsir misalkan dibatasi dari titik A sampai titik B, maka kita tahu rumus dari luas daerah yang dibatasi dua kurva tersebut, yaitu integral dari A sampai B. Kurva yang di atas siapa namanya? Yang warna pink, namanya fx. Berarti fx dikurangi kurva yang di bawah yang warnanya biru, namanya gx. Berarti fx dikurangi gx dx. Yang atas dikurangi yang bawah. Seperti itu konsep dari luas daerah. Jadi dari sini kita bisa menghitung luasnya. Luas 1 integral dari negatif 6 sampai negatif K, gitu kan ya. Dari negatif 6 sampai dengan negatif K. Yang di atas adalah garis. Persamaan garis adalah KX. Berarti integral KX dikurangi yang bawah adalah parabolanya. Persamaannya min X kuadrat. Berarti min ketemu min berarti plus X kuadrat dx. Sama dengan integral dari negatif K sampai 0. Daerahnya di sini. Dari negatif K sampai 0, ini daerahnya. Yang di atas adalah parabola, berarti min X kuadrat dikurangi yang di bawah adalah garis. Berarti dikurangi garisnya adalah KX dx. Nah, sudah, tinggal kita integralkan saja. Kita punya ini KX integralnya berarti K per 2X pangkatnya nambah 1 ditambah 1 per 3X pangkatnya nambah 1 dari negatif 6 sampai negatif K, sama dengan yang sebelah kanan. Ini juga sama, berarti min 1 per 3X pangkat 3 dikurangi K per 2 X kuadrat, batasnya dari 0 sampai negatif K. Dari negatif K sampai 0. Nah, tinggal kita masukkan intervalnya. Pertama dari sebelah kiri, min K-nya dulu, kita masukkan ke X-nya. Min K dikuadratkan, berarti K kuadrat dikali K, berarti kita punya nilainya adalah K pangkat 3 per 2. Terus K dipangkatkan negatif K pangkat 3, berarti negatif K pangkat 3 per 3 dikurangi, ini kita kasih kurung dulu, negatif 6 kuadrat berarti 36 K per 2 ditambah negatif 6 pangkat 3 berarti negatif 216 per 3 pangkat 3. Sudah, pangkat 3 nya nggak ada, min 216 per 3 sama dengan, kalau dimasukkan 0 X nya berarti 0 kali berapapun hasilnya 0, berarti kita punya 0 dikurangi min K nya kita masukkan, berarti hasilnya adalah min pangkat 3, berarti hasilnya min ketemu min berarti positif, K pangkat 3 per 3 ini ya. Terus kita punya min K pangkat 2 berarti positif, ketemu min berarti min K pangkat 2 per 2. Kita hitung, berarti ini kita punya, kurungnya kita hilangkan, K pangkat 3 per 2 dikurangi K pangkat 3 per 3 dikurangi 36 K per 2 dikurangi 216 plus 216 per 3
sama dengan negatif K pangkat 3 per 3 plus K pangkat 2 per 2. Oke, ini bisa kita coret K pangkat 3 per 2, K pangkat 3 per 2. Oke, ini tadi kurang pangkatnya, pangkat 3 per 2. Lalu kita bisa coret lagi min K pangkat 3 min K pangkat 3. Jadi kita punya min 36K per 2 sama dengan min 216 per 3. Kita coret-coret 36 dan 216 karena 216 tadi kan 6 pangkat 3, 36 6 pangkat 2, berarti sisanya 6 di sini. Minusnya kita coret, 6 sama 3 kita coret tinggal 2 kali silang, berarti K-nya sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Dapat nilai K sama dengan 4, jadi jawabannya adalah yang E, 4.